Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita hadir dalam rangka taklim Riyasah 3 dan karena kita berada di bulan Rajab dan besok atau tepatnya malam ini sudah memasuki tanggal 27 Rajab yang sudah maklum dan masyhur di kalangan kaum muslimin bahwa pada tanggal tersebut terjadi peristiwa bersejarah dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW dan juga sejarah Islam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Maka dari itu pada malam hari ini izinkan saya untuk membahas tentang Isra Mi'raj. Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj itu adalah dua peristiwa yang terjadi berurutan. Terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Beliau masih berada dalam fase dakwah di Mekah atau fase Makkiyah, fase dakwah di Mekah. Isra Mi'raj. Isra artinya perjalanan Nabi Muhammad SAW yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, yaitu yang sekarang berada di Palestina. Sementara Mi'raj itu berarti peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini sebelumnya itu sudah terjadi beberapa peristiwa. Di antaranya adalah wafatnya dua tokoh yang selama dakwah Nabi Muhammad SAW itu, dua tokoh ini selalu memberikan pembelaannya, selalu memberikan dukungannya. Apa saja halangan, rintangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW, dua tokoh ini selalu hadir untuk memberikan dukungan dan pembelaan. Dua tokoh itu adalah yang pertama paman Nabi Muhammad SAW, yakni Abu Thalib bin Abdul Muthalib, dan yang kedua adalah istri tercinta Nabi Muhammad SAW, yakni Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, dua tokoh ini meninggal dalam jangka waktu yang tidak berjauhan setelah sebelumnya kaum muslimin dibaikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena dua tokoh ini selalu membela dakwah Nabi Muhammad SAW, selanjutnya mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu secara manusiawi Rasulullah SAW mengalami kesedihan, sedih karena ditinggal oleh dua tokoh ini. Makanya para ulama sirah menyebut bahwa tahun itu dengan tahun kesedihan. Amul huzn, tahun kesedihan. Sementara tahun kesedihan itu bukanlah nama yang diberikan oleh Rasulullah SAW, tetapi diberikan oleh para ulama sirah. Karena di tahun itu dua tokoh pembela Islam dalam jangka waktu yang tidak berjauhan itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghibur Nabi Muhammad SAW,
maka Allah muliakan Rasulullah SAW dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, dalam hadis dijelaskan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang tidur di Hijr Hajar Aswad. Kemudian tiba-tiba datang sosok membangunkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dibangunkan, kemudian Nabi SAW bangun, tapi kemudian tidur lagi. Dibangunkan lagi untuk yang kedua kali, setelah sadar, kemudian tidur lagi, sampai 3 kali. Nah, setelah itu, Rasulullah SAW bercerita, ternyata yang membangunkanku itu malaikat Jibril. Kemudian aku bangun, kemudian aku lihat ternyata itu adalah malaikat Jibril datang kepadaku. Setelah itu dia membelah dadaku, kemudian diambil hatiku, kemudian dia datanglah sosok yang membawa bejana emas yang berisikan dengan iman, kemudian hati Rasulullah SAW itu dibersihkan. Setelah bersih, dimasukkan kembali, kemudian dijahit seperti semula. Ini adalah peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diisrokan dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis. Nah, sebenarnya ini adalah pembelahan dada yang kedua, karena yang pertama itu terjadi saat Nabi Muhammad SAW masih kecil dan beliau berada di Bani Sa'idah di saat sedang diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Nah, jadi ini adalah pembelahan dada yang kedua kali, yakni sebelum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah dibelah dada Nabi SAW, dibersihkan hatinya, kemudian Rasulullah SAW dituntun oleh malaikat Jibril ke sebuah hewan yang dia itu berwarna putih. Hewan itu berwarna putih, ukurannya lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil daripada kuda. Ya, ukurannya sekitar sama seperti bigol. Bigol itu sebutan hewan yang hasil persilangan antara kuda dengan keledai. Jadi kuda dan keledai dikawinkan, nah hasilnya itulah bigol. Nah, ukurannya kurang lebih seperti itu. Hanya saja hewan ini memiliki sayap. Memiliki 2 sayap. Nah, inilah yang dikenal dengan nama burok. Burok. Kemudian malaikat Jibril mempersilahkan Nabi SAW untuk menungganginya. Awalnya bigol ini seperti enggan gitu, seperti enggan untuk dinaiki oleh Rasulullah SAW. Kemudian burok ini ditegur oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, apa kamu nggak malu, wahai burok? Aku tahu kamu itu sudah pernah ditunggangi oleh banyak nabi. Jadi banyak nabi yang sudah pernah menunggangi burok. Tapi kata malaikat Jibril, di antara semua yang pernah menunggangi engkau, tidak ada yang lebih mulia dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Nah, tentu malaikat Jibril adalah malaikat yang paling disegani di antara seluruh malaikat, yang paling dihormati, yang paling ditaati. Ketika disampaikan seperti itu, tentu saja burok ini seperti kita kalau ditegur oleh orang yang paling memiliki kedudukan bermartabat, tentu dia seperti takut gitu ya. Sampai dikisahkan dalam hadis itu sampai buruk pun merasa malu hingga keringatnya bercucuran. Sampai keringatnya bercucuran. Setelah itu dia baru mulai bersikap jinak. Setelah itu Rasulullah SAW menaiki buruk.
Nah, buruk ini kalau melangkah, dia sekali melangkah sejauh mata memandang. Sekali dia melangkah sejauh mata memandang. Nah, dalam perjalanan Isra itu dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis, tentu Rasulullah melewati beberapa daerah, dan di antara yang beliau lewati itu, beliau melewati sebuah kafilah dagang yang kafilah ini tuh kabur gitu, karena mereka ini ketakutan setelah mendengar suara hewan. Jadi mereka mendengar suara yang hewan, tapi kayaknya bukan suara yang masyhur gitu, yang mereka kenal biasa selama ini. Jadi mereka ketakutan, kemudian bubar. Setelah itu nanti ketemu lagi dengan kafilah dagang, dengan kafilah yang mereka itu membawa bejana, dua bejana, dua tumpukan barang. Yang satu diikat warna hitam, yang satu lagi bejananya itu warna-warni. Nanti ketemu lagi kafilah dagang yang ketiga, ketika mereka sedang tertidur. Nah, mereka ini selalu membawa bejana isinya air, dan pasti ditutup oleh mereka rapat-rapat karena malam hari mereka tidur. Nah, kemudian Rasulullah SAW mampir ke kafilah dagang itu, kemudian Rasulullah buka bejana yang isi air itu, kemudian Rasulullah minum. Setelah itu ditutup kembali. Nah, ini adalah peristiwa yang Rasulullah SAW lalui saat Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian sampailah di Masjidil Aqsa. Nah, sampai di sana disambut oleh para nabi. Di antaranya ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan lain-lain. Kemudian Rasulullah SAW memimpin sholat mereka. Kemudian mereka semua bermakmum kepada Rasulullah, ikut sholat bersama Rasulullah SAW di Bait Masjidil Aqsa. Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Rasulullah SAW memimpin sholat, malaikat Jibril datang dengan membawa dua bejana. Satu bejana berisikan susu, satu lagi bejana berisikan khamar. Dalam riwayat lain disebutkan malaikat Jibril ini membawa 3 bejana. Satu bejana berisikan susu, satu lagi berisikan khamar, satu lagi berisikan air putih, air. Kemudian Rasulullah SAW disuruh memilih. Kemudian Rasulullah SAW atas petunjuk Allah memilih bejana yang berisikan susu. Kemudian Rasulullah minum. Setelah itu malaikat Jibril berkomentar, engkau memilih dengan pilihan yang tepat ya Rasulullah. Engkau telah diberikan petunjuk. Kalau engkau memilih susu, itu pertanda bahwa engkau mendapatkan petunjuk. Begitu juga dengan umatmu. Ya, jadi semoga kita semua mendapatkan petunjuk sebagaimana yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Kalau engkau memilih bejana, maka engkau akan mabuk, dan begitu juga dengan umatmu. Dan kalau engkau memilih air, maka engkau akan dilanda musibah banjir. Nah, begitu juga dengan umatmu. Artinya musibah tenggelam. Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah peristiwa Isra yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau peristiwa Isra ini ada dalam Al-Qur'an, ada juga dalam hadis. Nah, kemudian sekarang kita bahas tentang Mi'raj. Mi'raj berarti perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, salah satunya yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, ketika aku telah menuntaskan seluruh urusan di Baitul Maqdis,
Kemudian aku melakukan Mi'raj. Dan aku, kata Rasulullah SAW, tidak pernah menyaksikan sebuah peristiwa yang lebih indah daripada peristiwa itu. Lalu malaikat Jibril membawaku naik hingga ke salah satu gerbang langit. Nah, di gerbang langit itu dijaga oleh para malaikat penjaga yang disebut dengan malaikat hafazah. Nah, pintu gerbangnya namanya gerbang hafazah. Pintunya pintu hafazah, malaikatnya disebut dengan malaikat hafazah. Malaikat yang bertugas menjaga pintu gerbang langit. Nah, malaikatnya itu bernama Ismail. Nah, ini disebutkan dalam Sirah Ibnu Ishaq bahwa malaikat itu yang bernama Ismail. Nah, malaikat yang bernama Ismail ini itu punya bala tentara sebanyak 12.000 malaikat. Dan setiap dari 12.000 malaikat itu punya lagi pasukan sebanyak 12.000 malaikat. Jadi satu pintu gerbang langit itu penjaganya itu banyak sekali. Itulah mengapa ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, salah satu tanda kelahiran seorang nabi akhir zaman itu semua pintu langit tertutup, dijaga oleh para malaikat, sehingga para jin mereka tidak lagi bisa mendengar kabar dari langit. Ya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Surat Al-Mudaththir ayat 31. Dan tidak ada yang mengetahui secara pasti, secara detail jumlah ataupun bagaimana tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya. Berapa pastinya wallahu alam, hanya di dalam Sirah Ibnu Ishaq disebutkan 12.000, nanti 12.000 lagi punya lagi masing-masing 12.000. Nah, malaikat penjaga pintu langit ini berkata kepada malaikat Jibril, siapa orang ini? Jadi artinya kalau malaikat Jibril kan pasti dikenal. Tapi ketika malaikat Jibril datang bersama seseorang, maka ditanya, siapakah orang ini? Kemudian malaikat Jibril bertanya, dia adalah Muhammad Rasulullah. Kemudian malaikat Ismail bertanya, apakah dia Rasulullah? Artinya sudah diutus. Maka malaikat Jibril menjawab, iya, sudah. Kalau gitu, jika demikian, lalu malaikat Ismail berdoa untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu seterusnya dari pintu langit pertama, pintu langit kedua sampai pintu langit ke-7. Nah, kemudian dikisahkan bahwa di langit pertama itu malaikat Jibril membawa Rasulullah SAW kepada sosok yang sosok itu sedang duduk. Setelah itu setiap arwah yang meninggal itu dihadirkan kepada sosok ini. Kalau arwah ini dia adalah orang yang soleh, artinya semasa hidupnya dia soleh, maka sosok ini dia tersenyum bergembira. Kalau yang dihadirkan ini adalah arwah yang tidak baik, yang tidak soleh, maka sosok ini akan cemberut atau sedih, atau ya memalingkan mukanya lah, menandakan atau ekspresi dia tidak suka atau tidak senang. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, siapa sosok ini? Kemudian malaikat Jibril menjelaskan bahwa dia adalah nenek moyang manusia. Artinya dia adalah Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Rasulullah SAW memberi salam kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menjawab salam Rasulullah SAW, selamat datang wahai salam untukmu wahai anakku yang soleh, wahai anakku dan Nabi yang soleh. Itu di langit pertama. Jadi di langit pertama itu ada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian naik lagi ke langit yang kedua, seperti tadi mau masuk ke pintu langit pertama, jawab salam dulu karena kepada penjaga langit kedua, kemudian ditanya siapa dia,
kemudian kalau sudah setelah itu baru dipersilakan masuk. Sama semua pertanyaannya. Izin salam dulu, ditanya siapa yang bersama engkau wahai malaikat Jibril, setelah itu baru dipersilahkan masuk. Nah, di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya. Nanti kemudian ke langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, langit kelima bertemu dengan Nabi Harun bin Imran alaihissalam, kemudian langit keenam bertemu dengan Nabi Musa bin Imran alaihissalam. Nah, ketika di langit keenam itu Nabi Muhammad SAW ketika ingin pamit artinya ingin naik ke langit berikutnya, Nabi Musa alaihissalam ini sedih, menangis. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, mengapa engkau bersedih, mengapa engkau menangis wahai Nabi Musa alaihissalam? Kemudian Nabi Musa menjelaskan, bagaimana aku tidak sedih? Ternyata sesudahku Allah utus seorang nabi, Allah utus seorang rasul yang dia memiliki umat yang jauh lebih banyak umatnya itu masuk ke surga dibandingkan dengan umatku. Jadi kata Nabi Musa alaihissalam, kok ada ya Rasulullah sesudahku yang punya umat yang masuk surganya itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan umatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, ya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita termasuk ke dalam umat Rasulullah SAW yang masuk ke dalam surga, diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya. Maka tidaklah heran kalau nabi-nabi itu iri kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah salah satu keutamaan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang jumlahnya banyak dan umat yang paling banyak masuk surga dibandingkan umat nabi-nabi sebelumnya atau nabi-nabi yang lain. Nah ini disebutkan ciri-ciri Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu cirinya dia itu berkulit sawo matang, kemudian tinggi, berhidung mancung, dan bertubuh kecil. Jadi kita tidak membayangkan bahwa Nabi Musa alaihissalam itu gagah, kekar, perkasa seperti sahabat Umar bin Khattab. Tidak, tapi dia perawakannya kecil, hanya orangnya tinggi, hidungnya mancung, dan seperti orang dari kabilah Sanu'ah. Nah itu di langit ke-6. Kemudian Rasulullah SAW naik ke langit ke-7, dan di langit ke-7 itu ada sosok yang sedang duduk di atas kursi, kemudian di sekelilingnya dikelilingi oleh para malaikat yang berjumlah 70.000, dan dia berada duduk dekat Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur dikatakan itu adalah Ka'bahnya di langit ke-7, di alam para malaikat. Nah, ada malaikat 70.000 selalu mengelilingi Baitul Ma'mur, dan di sanalah Nabi Ibrahim alaihissalam berada. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Rasulullah SAW dihantarkan ke Sidratul Muntaha. Tetapi Rasulullah SAW tidak lagi ditemani oleh malaikat Jibril. Hanya Rasulullah SAW yang bisa naik ke Sidratul Muntaha. Nah, dalam beberapa kajian ulama disebutkan bahwa mengapa hanya Rasulullah SAW yang berhasil naik ke Sidratul Muntaha.
Pertama karena tadi sebelum di Isra Mi'rajkan, Rasulullah SAW sudah dibersihkan dulu hatinya, sehingga tidak ada lagi satupun noda yang mengotori hati Rasulullah SAW. Bahkan tidak hanya satu kali, ini dua pembersihan hati yang kedua. Karena yang pertama waktu masih kecil sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul, dan yang kedua sebelum Isra Mi'raj. Lalu mengapa Malaikat Jibril tidak bisa? Ya karena Malaikat Jibril alaihissalam itu pernah punya satu noda ketika Malaikat Jibril bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa engkau menciptakan manusia? Ya, padahal kan manusia itu kerjanya menumpahkan darah. Sementara kami memuji engkau, mensucikan engkau, mengagungkan engkau. Dan Allah menjawab, aku lebih tahu daripada engkau. Nah, jadi itulah, kalau hati kita bersih, suci, berusaha untuk menjauhi semua sifat-sifat yang membuat hati kita sakit, iri, dengki, hasad, riya, sum'ah, merendahkan orang lain, selalu berpikiran negatif, nah, berarti hati kita akan sulit menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di sana, di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW dengan perintah sholat. Awalnya 50 waktu, kemudian bertemu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, berapa Allah perintahkan engkau dan umatmu sholat? Kata Rasulullah 50 waktu. Kata Nabi Musa, kembalilah. Itu pasti sangat memberatkan umatmu. Kan, kemudian Rasulullah kembali lagi, dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keringanan, dikurangi 10, kemudian menjadi 40. Bertemu lagi dengan Nabi Musa alaihissalam, disuruh lagi minta keringanan. Sampai akhirnya dikurangi menjadi 5 waktu. Nah, karenanya barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan pahala yang setara dengan ibadah sholat 50 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu nilai ibadahnya setara dengan sholat 50 waktu. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu setelah peristiwa Isra Mi'raj ini, Rasulullah SAW bangun di waktu subuh. Kemudian setelah sholat subuh, Rasulullah SAW bertemu dengan kaumnya dan menyampaikan apa yang tadi malam itu beliau alami, yaitu Isra dan Mi'raj. Nah, jadi Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang berurutan terjadi dalam satu kurun waktu, yaitu di malam hari sampai sebelum subuh. Setelah sholat subuh, Rasulullah SAW ke Baitul Haram, kemudian bercerita kepada orang-orang Mekah. Nah, Rasulullah bercerita kepada orang-orang Mekah bahwa semalam saya pergi ke Masjidil Aqsa. Kemudian orang-orang Mekah langsung secara spontan, ada yang tertawa, ada yang langsung tepuk tangan dengan maksud menghina, ada yang megang kepala tanda tidak percaya, aneh. Karena kenapa? Salah seorang dari mereka berkata, bagaimana mungkin dalam semalam engkau pergi ke daerah ini namanya Ilya ya, namanya Ilya, ke Masjidil Aqsa, kemudian kembali lagi ke Mekah, bertemu dengan kami, kemudian engkau berkata semalam saya habis dari
Masjidil Aqsa, kemudian kembali lagi ke Mekah. Sementara kata orang Quraisy itu, orang yang paling cepat saja untuk sampai ke Palestina sekarang itu butuh waktu 30 hari, butuh waktu kurang lebih 1 bulan. Itu perjalanan paling cepat di masa itu. Untuk sampai ke Masjidil Aqsa aja 30 hari atau 1 bulan. Kalau bolak-balik ya berarti ya 2 minggu, 2 bulan. Lah engkau bilang ke Masjidil Aqsa kemudian balik lagi dalam waktu 1 malam. Bagaimana mungkin? Nah, sehingga peristiwa ini bagi orang-orang yang baru masuk Islam, kemudian tentu saja keimanan mereka belum kuat atau masih lemah, mereka tidak percaya. Sebagian malah memilih untuk murtad kembali. Karena secara akal itu tidak masuk akal. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ba'da'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa." Maha suci Allah yang mengisrakan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi siapa yang mengisrakan ini? Yang memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Palestina itu adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, tentu karena mereka keimanannya masih lemah, tidak percaya, bagaimana mungkin Allah Tuhan punya kekuatan seperti itu, punya kuasa seperti itu. Nah, makanya sebagian daripada mereka memilih untuk murtad. Nah, tapi mereka ini juga nggak kehabisan akal. Mereka mendatangi Abu Bakar. Mengapa mereka mendatangi Abu Bakar? Abu Bakar kan belum diceritakan masalah ini. Karena menurut mereka, kalau nanti Abu Bakar diceritakan, dan Abu Bakar kan orang yang pintar, orang yang cerdas, pasti juga, dan sering juga ke Syam, ke Palestina untuk berdagang. Pasti dia juga akan berpikir tidak mungkin dalam waktu semalam pulang pergi. Kalau nanti Abu Bakar ragu-ragu, tentu ini akan menjadi pukulan yang telak atau meruntuhkan fondasi Islam yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau Abu Bakarnya ragu, orang yang paling dekat dengan Rasulullah, ya berarti yang lainnya pun bisa ragu. Ternyata ketika mereka datang ke Abu Bakar, kemudian cerita, Abu Bakar, tahu nggak? Temanmu itu baru saja bilang ke kami itu pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi dalam waktu semalam. Engkau percaya nggak? Kemudian Abu Bakar berkata seperti ini, memang benar Rasulullah SAW berkata seperti itu. Iya benar. Ya kalau gitu saya percaya kalau Rasulullah yang berkata seperti itu. Jangankan pergi dari Mekah ke Palestina kemudian balik lagi dalam waktu semalam. Kalau Rasulullah SAW bilang siang hari aku mendapatkan wahyu dari langit, aku aja percaya. Gimana peristiwa yang lain? Jadi tengah hari bolong dapat wahyu dari langit aja saya percaya, apalagi hanya masalah pergi ke Masjidil Aqsa dan balik lagi. Nah, kemudian Abu Bakar datang menemui Rasulullah SAW, diikuti dengan orang-orang Quraisy. Terus Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, benarkah apa yang disampaikan orang-orang? Engkau itu semalam pergi ke Masjidil Aqsa. Iya benar. Kemudian kata Abu Bakar, kalau gitu coba gambarkan kepada kami, kasih tahu pada kami, ciri-cirinya Masjidil Aqsa itu seperti apa? Ciri-cirinya Masjidil Aqsa itu seperti apa? Kemudian Allah beri gambaran kepada Nabi Muhammad SAW, seakan-akan Rasulullah melihat di depan Rasulullah SAW sendiri Masjid Al-Aqsa. Ya kalau zaman sekarang, zaman modern, seakan-akan tampil di hadapan Rasulullah SAW itu gambaran sebuah film. Ya, jadi Rasulullah bisa melihat dari berbagai macam sisi. Dan Rasulullah sebutkan di bagian ini ada ini, di bagian ini ada ini, di bagian ini ada ini. Kemudian setiap kali Rasulullah SAW menyebutkan satu tanda, Abu Bakar berkata, iya benar.
Sebutkan tanda yang lain, ciri yang lain. Abu Bakar berkata, iya benar. Sehingga dengan begitu orang-orang kafir Quraisy pun ya tidak bisa membantah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hanya saja mereka masih tidak percaya kenapa kok bisa perjalanan dari Mekah ke Palestina balik lagi hanya dalam jangka waktu 1 malam. Nah, karena peristiwa itulah Rasulullah SAW memanggil Abu Bakar dengan panggilan As-Siddiq. Karena Abu Bakar membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di saat kebanyakan orang itu tidak mempercayainya atau mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Inilah para ikhwan kurang lebih penjelasan tentang peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa besar yang menunjukkan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah kuasa atas segala sesuatunya. Dan dalam peristiwa Isra Mi'raj ini banyak sekali pelajaran, ibrah dan hikmah kalau kita mau mempelajarinya dengan serius. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Rajab ini sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Semoga di bulan Rajab ini kita mendapatkan berkahnya dan kita juga bisa melakukan amalan-amalan yang kita tujukan, salah satunya sebagai latihan ibadah menjelang untuk memasuki bulan Ramadan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.